Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membagikan materi tentang bagaimana mencari kekayaan sejati. Mari kita lanjutkan dengan definisi kekayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kekayaan memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah banyaknya harta benda. Kekayaan dapat merujuk pada jumlah harta benda, uang, properti, atau aset lain yang dimiliki oleh seseorang, kelompok, atau negara. Arti kedua adalah kemakmuran materi. Kekayaan juga dapat merujuk pada tingkat kemakmuran materi seseorang atau kelompok dalam hal pendapatan, kekayaan bersih, atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan material. Yang ketiga adalah banyaknya sumber daya. Selain harta benda, kekayaan juga dapat mencakup banyaknya sumber daya alam, ekonomi, atau sosial yang dimiliki suatu wilayah atau negara. Arti keempat adalah kelimpahan atau keberlimpahan. Kekayaan dapat merujuk pada kelimpahan atau keberlimpahan dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh, kelimpahan pengetahuan, keberlimpahan cinta, kelimpahan kebahagiaan. Jadi secara umum, kekayaan dapat diartikan sebagai banyaknya harta benda, sumber daya, atau kemakmuran di dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, bagaimana definisi kekayaan menurut ajaran Katolik? Yang pertama berisi tentang kekayaan materi. Dipandang sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dihargai, tetapi tidak boleh menjadi pusat perhatian atau kepuasan utama di dalam hidup. Orang Katolik dipanggil untuk menggunakan kekayaan mereka dengan bijaksana, mengakui bahwa segala yang dimiliki adalah milik Tuhan dan harus digunakan untuk kebaikan bersama, termasuk memberi dukungan kepada yang kurang beruntung. Yang kedua adalah kekayaan spiritual, meliputi kekayaan iman, harapan, dan kasih. Orang Katolik dipanggil untuk mengembangkan kekayaan spiritual ini menjadi doa, sakramen, dan pengabdian kepada sesama. Kekayaan spiritual ini dianggap lebih berharga daripada kekayaan materi, karena mengarahkan seorang pada hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Yang ketiga adalah kekayaan moral. Kekayaan moral ini mencakup integritas, kejujuran, kesetiaan, dan keadilan. Orang Katolik dipanggil untuk hidup dalam kekayaan moral ini, menjauhi perilaku yang tidak bermoral, dan menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran moral yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan yang keempat adalah kekayaan sosial. Kekayaan sosial mencakup hubungan yang sehat dan berkelanjutan dengan orang lain, serta pemberian kepada yang membutuhkan. Orang Katolik dipanggil untuk berbagi kekayaan mereka dengan orang lain, terutama yang miskin dan terpinggirkan, sebagai wujud kasih dan kepedulian sesuai dengan ajaran sosial Gereja Katolik. Untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana makna kekayaan berdasarkan ayat-ayat di Alkitab. Yang pertama adalah diambil dari Matius 6 ayat 19-21 yang berbunyi, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat menggerogoti dan pencuri membongkar dan mencuri. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di sana ngengat dan karat tidak menggerogoti dan pencuri tidak membongkar dan mencuri. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Artinya dalam ayat ini sebagai prioritas adalah tentang kekayaan spiritual. Tuhan Yesus menekankan bahwa kekayaan materi di dunia ini sifatnya tidak kekal dan rentan terhadap kerusakan atau kehilangan.
Dibandingkan dengan mengumpulkan harta di bumi yang dapat dimakan ngengat, berkarat atau dicuri, Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengutamakan pengumpulan harta di surga yang sifatnya abadi dan tidak terpengaruh oleh kerusakan atau pencurian. Yang kedua adalah hati yang terikat dengan kekayaan. Tuhan Yesus juga menyoroti hubungan yang erat antara hati seseorang dengan apa yang dianggap sebagai kekayaan. Jika seseorang sangat terikat dengan harta benda dan kekayaan materi di dunia ini, maka hatinya juga akan terikat pada dunia materi tersebut. Namun, jika seseorang mengarahkan perhatiannya pada kekayaan spiritual di surga, maka hatinya akan terikat pada hal yang bersifat kekal dan abadi. Dapat disimpulkan bahwa Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita untuk menempatkan kekayaan materi bukan sebagai prioritas utama di dalam hidup kita, tetapi lebih mengutamakan kekayaan spiritual yang akan membawa berkat abadi. Ayat-ayat ini mengajarkan betapa pentingnya mengendalikan hati dan fokus pada hal-hal yang bersifat kekal dan abadi di hadapan Allah. Kita lanjutkan dengan Matius 6 ayat 24 yang merupakan bagian dari khotbah di bukit di mana Yesus memberikan ajaran tentang banyak hal, termasuk prioritas di dalam kehidupan. Ayat ini menyatakan, "Sebab tidak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan, sebab pastilah ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan berpegang pada seorang dan mengabaikan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Makna dari ayat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pilihan tunggal. Artinya, Tuhan Yesus menekankan bahwa manusia tidak dapat sepenuhnya melayani atau memusatkan perhatian pada dua tuan atau kepentingan yang berlawanan. Di sini Allah melambangkan pelayanan dan pengabdian kepada Tuhan dengan nilai-nilai spiritual, sedangkan Mamon merupakan personifikasi dari kekayaan atau harta benda dan oleh karena itu mewakili hal-hal duniawi dan materi. Yang kedua adalah hati yang terbagi. Jika seseorang mencoba untuk melayani kedua tuan secara bersamaan, hatinya akan terbagi dan tidak sepenuhnya fokus pada salah satu tuan. Ini dapat menghasilkan konflik internal dan ketegangan spiritual. Yang ketiga, pentingnya prioritas. Pada ayat ini menegaskan pentingnya membuat pilihan yang jelas dan memprioritaskan pengabdian Allah di atas segalanya. Ini menyoroti pentingnya kekayaan spiritual dan hubungan yang kuat dengan Tuhan daripada pengejaran kekayaan materi atau hal-hal duniawi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada Matius 6 ayat 24 mengingatkan kita untuk menempatkan Allah sebagai Tuan tunggal di dalam kehidupan kita dan tidak membiarkan kekayaan atau harta benda menggantikan posisi Allah di dalam hati dan prioritas kita. Ini adalah panggilan untuk hidup mengutamakan nilai-nilai spiritual dan kebenarannya di atas segalanya. Kemudian kita lihat di ayat 1 Timotius 6 ayat 9-10 yang menyatakan, "Tetapi orang-orang yang mau menjadi kaya terjerumus ke dalam percobaan dan jerat dan keinginan banyak yang bodoh dan berbahaya, yang menenggelamkan manusia ke dalam kebinasaan dan kehancuran. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh karena menginginkannya, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Ayat ini maknanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah peringatan tentang keinginan untuk kekayaan.
Ayat ini mengingatkan bahwa keinginan untuk menjadi kaya bisa menjadi ujian yang berbahaya bagi seseorang. Penekanan pada keinginan banyak yang bodoh dan berbahaya menunjukkan bahwa adanya obsesi terhadap kekayaan materi bisa membawa orang ke dalam perangkap dan kesulitan. Yang kedua adalah bahaya akan cinta uang. Ayat ini menegaskan bahwa akar dari banyak kejahatan adalah cinta terhadap uang atau kekayaan. Ketika seseorang terlalu terikat pada kekayaan materi dan mengutamakan di atas segalanya, hal ini dapat menggantikan tempat Allah di dalam hidupnya dan menyebabkan penyimpangan dari iman dan nilai-nilai spiritual. Dan yang ketiga adalah dampak dari kegilaan keinginan kekayaan. Keinginan yang berlebihan untuk kekayaan materi dapat menyebabkan seseorang menyimpang dari iman mereka dan mengalami berbagai bentuk penderitaan dan penderitaan. Ini dapat mencakup kecemasan, stres, persaingan yang tidak sehat, atau bahkan kehilangan nilai-nilai spiritual yang sangat penting. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 1 Timotius 6 ayat 9-10 adalah peringatan yang sangat kuat tentang bahaya dan konsekuensi negatif terhadap pengejaran kekayaan materi secara berlebihan. Ayat ini mengajarkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan, rendah hati, dan memprioritaskan kekayaan spiritual di atas kekayaan materi di dalam kehidupan kita. Dan pada ayat terakhir diambil dari 2 Korintus 8 ayat 9 yang mengungkapkan tentang pemberian dan kasih karunia Kristus. Ayat ini berbunyi, "Sebab kamu tahu kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang menjadi kaya telah menjadi miskin oleh karena kamu, supaya oleh kemiskinannya kamu menjadi kaya." Makna dari ayat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kasih karunia Kristus. Pada ayat ini menunjukkan kasih karunia Yesus Kristus kepada umat manusia. Meskipun dia mempunyai kekayaan yang tidak terhingga sebagai anak Allah, Yesus Kristus telah memilih mengalami kemiskinan dan keterbatasan sebagai manusia demi menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kebinasaan. Yang kedua adalah pengorbanan Kristus. Ayat ini mengajarkan tentang pengorbanan Kristus untuk umat manusia. Meskipun Dia adalah Tuhan yang kaya, Dia bersedia menjadi miskin, bahkan sampai mati di kayu salib sebagai persembahan yang sempurna untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Yang ketiga adalah kekayaan spiritual bagi umat manusia, bahwa melalui pengorbanan Kristus, umat manusia diberikan kesempatan untuk menjadi kaya secara spiritual. Pengorbanan Yesus membuka jalan bagi umat manusia untuk menerima berkat keselamatan, pengampunan dosa, dan kehidupan kekal di sisi Allah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat ini mengandung ajaran yang mendalam tentang pemberian, pengorbanan, dan kasih karunia Kristus bagi umat manusia. Ini juga mengajarkan bahwa kekayaan sejati bagi umat manusia bukan hanya sekedar kekayaan materi, melainkan kekayaan spiritual yang diberikan melalui anugerah dan pengorbanan Kristus. Kita dapat melihat bahwa ada salah satu tokoh di dalam kitab suci yang terkenal meninggalkan kekayaan materi demi Yesus, adalah Rasul Paulus, yang sebelumnya dikenal sebagai Saulus. Sebelum bertobat dan memeluk ajaran Kristus, Saulus adalah seorang Farisi yang sangat taat dan berpengaruh. Bahkan ia menjadi penganiaya umat Kristen. Ketika Saulus bertemu dengan Yesus secara ajaib dalam perjalanan menuju Damaskus, hidupnya berubah secara radikal. Dia bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamatnya,
dan menjadi seorang penginjil yang gigih dan bersemangat. Rasul Paulus meninggalkan segala kekayaan materi, kekuasaan, bahkan status sosialnya sebagai seorang Farisi yang dihormati untuk mengikuti Yesus. Dia menanggalkan semua yang hal dulu dianggap berharga demi melayani Kristus dan memperkembangkan kerajaan Allah. Di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dan kita lihat di Filipi 3 ayat 7-8, dia menulis tentang kehilangan segala sesuatu demi Kristus. Bunyinya, tetapi barang-barang yang dahulu adalah keuntungan bagiku, sekarang kulihat sebagai kerugian karena Kristus. Bahkan lebih dari itu, aku melihat segala sesuatu sebagai kerugian karena mengenal Yesus Kristus Juru Selamatku. Semuanya aku kira sebagai sampah supaya aku memperoleh Kristus. Di dalam perjalanan pelayanannya, Paulus mengalami banyak penderitaan dan penganiayaan karena imannya kepada Yesus. Namun dia tidak pernah menyesali keputusannya untuk meninggalkan kekayaan dan status sosialnya demi melayani Tuhan. Keberanian, keteguhan, dan kesetiaan Paulus kepada Kristus menjadi teladan bagi banyak orang Kristen di seluruh dunia. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih. Inilah materi tentang bagaimana kita mencari kekayaan sejati. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.